Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Angelina Feti Ayuni. NIM saya 18030300147. Di sini saya dan teman-teman saya akan memparodikan sebuah buku dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Saya mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana semester 6. Judul buku yang akan saya dan teman saya parodikan adalah Lembaga Tata Kelola dan Kontrol Atas Korupsi. Ini lama. Oh, dia sudah mana? Jika bisa begini, bisa begitu. Peti. Halo. Yuni, lu lama. Tahu kau dari mana sana? Kita bikin video TikTok yuk. Aduh, saya tidak Yang bisa. lagunya begini. Jika bisa begini, bisa begitu. Ini korupsi waktu kau. Aman, saya video tuh gampang. Sini dulu. Kenapa? Sana ada tugas. Terus apa ya? Kok tiap hari nih ngeluh tugas terus. Ini tugas nih tentang Lembaga Tata Kelola dan Kontrol Atas Korupsi. Itu tuh saya tidak mengerti. Kau bisa bantu saya dulu, Kak? Bantu nih bisa, cuman harus ada tolakan. Yaitu makan. Tapi kan Pet, ini dia maksud tuh apa ya? Saya kurang ngerti sih. Dia maksud tuh kayak fakta bahwa setiap negara harus menemukan cara sendiri untuk berkembang korupsi. Bagaimanapun tidak berarti bahwa tidak ada pelajaran umum yang dapat diambil dari sejarah. Sejarah yang memang menunjukkan bahwa semua transisi berhasil, tata kelola yang baik telah membutuhkan perubahan norma sedemikian rupa. Begitu tuh maksudnya. Kayak berarti itu kayak karena itu kayak bagaimana ya? Biju terlalu tahu sih, cuman kalau menurut beta sih itu lebih ke korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Mereka kurang kayak punya tanggung jawab, kayak mereka punya tanggung jawab untuk kayak mensejahterakan rakyat, tapi mereka tidak mengemban baik-baik tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada mereka, tapi mereka sia-siakan begitu. Mereka apa ya, punya hak-hak tertentu, tapi mereka menyalahgunakan mereka punya hak-hak tuh. Jadi segala sesuatu tuh mereka halalkan, meskipun itu tuh jahat, hal-hal kotor mereka tuh selalu halalkan gitu. Iya betul. Itu cicak berbunyi itu. Berarti Ini betul. Kami Aduh, ternyata kau percaya tahyul Ju. iya kok itu Terus tradisi nah. kalau menurut saya sih hal seperti ini nih yang terjadi sekarang nih, itu tuh upaya koordinasi yang kerjasama atau yang dimungkinkan serta munculnya untuk sejumlah Mulai suko. Terus nih Kak Feti, dia peletak permasalahan dari masalah ini sebenarnya apa? masalahnya tuh. Ketika kita mulai melihat ada masalah koordinasi, maka tidak ada yang namanya kebijakan baik. Selain itu juga pertarungan korupsi dengan sendirinya tidak selalu membawa pemerintahan yang baik. Itu alasannya seperti yang dikemukakan oleh Francis tuh dalam babnya itu yang tentang korupsi sebagai fenomena politik tuh. Dia menjelaskan bahwa membutuhkan kapasitas negara sehingga upaya anti korupsi bisa membuahkan hasil tanpa adanya kapasitas negara dan intensif yang tepat. Ini mungkin menjelaskan mengapa generasi pertama anti kebijakan korupsi yang ditunjukkan untuk mereformasi layanan sipil. Mungkin seperti itu sih. Berarti ini lebih kesannya negara tuh ikut andil bagian dalam proses pemberantasan korupsi itu. Kayak lembaga-lembaga negara seperti KPK itu tuh punya andil dalam memberantas korupsi. Tapi yang saya heran tuh kenapa
mereka-mereka itu yang berusaha untuk menghilangkan korupsi, tapi mereka-mereka sendiri yang melanggar peraturan itu dengan cara melakukan korupsi sendiri. Mungkin kita tidak tahu ya, mereka punya ada yang beberapa lah main kotor gitu. Iya, seperti pencucian uang tuh kan itu sudah termasuk korupsi toh. Aktivitas maksudnya saya itu aktivitas pencucian uang tuh kan itu juga dapat bertindak sebagai pajak efektif atas barang haram kegiatan. Pajak seperti itu tuh Berarti dengan mengurangi sewa yang dapat dilakukan oleh kelompok kriminal, mengurangi kemampuan mereka untuk membeli lembaga pencegahan hukum, memperluas logika yang mengurangi liberalisasi ekonomi dan politik. Berarti bahaya juga ya ini. ya bahaya semua namanya korupsi ini, terlalu yang berbahaya meskipun dia tujuan baik kayak begini. Lu lakukan korupsi tapi lu bersedekah, percuma selalu kok ini mau bersedekah tapi itu hasil dari mencuri begitu. Kalau lu mau bersedekah ya pakai lu punya kayak kerja keras sendiri, hasil keringat sendiri, tanpa harus menipu banyak orang hanya demi lu mau bersedekah. Betul. Lu tahu kok Sonde ini? Kau tahu atau tidak ini apa? Sejarah korupsi itu apa? Tidak tahu kurang tahu ya. Jadi, apakah kau mau saya sedikit menjelaskan bagaimana sejarah dan teori anti korupsi Konspirasi ini, begitu. konspirasi begini nih? Boleh juga. Sani bodoh sekali tentang korupsi. Jadi korupsi itu masalah multidimensi yang kompleks. Bahkan di definisinya tuh sulit dipahami dan masalahnya ketidaksepakatan di antara mereka yang mempelajarinya. Banyak upaya untuk mendefinisikannya menghasilkan beberapa varian dari penggunaan jabatan publik untuk pribadi. Seperti itu Yun. Berarti mereka ini gunakan wewenang mereka tuh hanya untuk melakukan korupsi, Betul. buat hal-hal kotor begitu. Kemudian korupsi juga itu terdiri dari berbagai penyimpangan semacam itu. Jadi mulailah dengan hal-hal kecil, penyuapan yang dapat terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama itu memerlukan pemerasan uang atau nikmat lain sebagai harga barang atau jasa, seperti makanan atau jabatan atau apa misalnya begitu ya Yun. Seperti itu. Iya, ini parah semua. Sangat parah. Jadi kita tuh sebagai makhluk bersosial begitu. Harusnya kita tuh manusia tuh kan makhluk sosial toh. Harusnya kita tuh tidak boleh melakukan korupsi Karena merugikan orang banyak. Anak Kita kecil tuh tahu. menerima jabatan karena jalur tertentu saja sudah korupsi. Iya atau tidak? Betul juga sih. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini dan sudah mendengar penjelasan dari saya menyarankan untuk mulai dari sekarang kita tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Seperti misalnya menerima barang sogokan. Walaupun itu masalah kecil, tapi itu adalah awal mula kita melakukan korupsi. Terima kasih.